Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan siklus produksi dan follow card-nya. Yang beranggotakan Erma Suryani dan Irfani Hera Sutriawan. Aktivitas siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Siklus produksi terdiri dari 4 aktivitas dasar. Yang pertama ada desain produk, yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan produksi, dan yang ketiga operasi produksi, dan yang keempat ada akuntansi biaya. Desain produk. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah produksi yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas. Sementara secara simultan minimalkan biaya produksi. Yang pertama, proses. Aktivitas desain produk menghasilkan 2 output. Pertama, daftar bahan baku, yaitu sebuah dokumen yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari tiap-tiap komponen. Dan yang kedua, daftar operasi, yaitu sebuah dokumen yang menspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan berapa lama setiap langkah yang digunakan. Yang kedua ada ancaman dan pengendalian. Desain produk yang buruk meningkatkan biaya dalam beberapa cara. Menggunakan terlalu banyak komponen untuk ketika membuat produk yang serupa meningkatkan biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan bahan baku. Perencanaan dan penjadwalan. Langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien. Yang pertama, metode perencanaan produksi. 2 metode umum perencanaan produksi adalah manufacturing, research, planning, dan produksi ramping. Manufacturing research planning adalah perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupa untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan. Dokumentasi kunci dan formulir. Informasi mengenai pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang jadi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah operasi produksi, yaitu pembuatan produk yang sebenarnya. Cara aktivitas ini dicapai berbeda-beda di berbagai perusahaan. Perbedaan berdasarkan jenis produk dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama ada ancaman dan pengendalian. Pencurian persediaan dan aktiva tetap adalah keprihatinan utama. Selain kehilangan aset, pencurian juga mengakibatkan saldo aset yang berlebihan, yang dapat mengarah pada analisis yang salah dari kinerja keuangan dan di bawah target. Akuntansi biaya. Langkah terakhir dalam siklus produksi ini memiliki 3 tujuan utama dari sistematika akuntansi biaya. Yang pertama ada menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Dan yang kedua, menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Dan yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Siklus produksi. Di sini terdapat diagram konteks produksi. Penjelasan dari diagram konteks produksi ini terdapat siklus pendapatan, yaitu memberikan informasi tentang produk apa yang dikesankan dan ramalan penjualan atau kuantitas yang akan digunakan oleh bagian produksi untuk menyusun rencana produksi dan jumlah persediaan. Sebaliknya, siklus produksi memberikan informasi kepada siklus pendapatan tentang produk apa saja yang telah selesai dibuat dan jumlah produk apa saja yang tersedia untuk dijual. Terdapat juga informasi tentang bahan baku. Ini dikirim
ke siklus pembelian dalam bentuk suatu permintaan pembelian, dan sebaliknya siklus pembelian juga memberikan informasi tentang bahan baku yang dibeli dan pengeluaran lain yang masuk dalam overhead pabrik. Terdapat informasi tentang kebutuhan tenaga kerja yang dikirimkan ke sistem manajemen sumber daya manusia atau pengkajian yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya tentang tenaga kerja dan biayanya. Sistem informasi siklus produksi. 1. Proses. Departemen Teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk. File daftar bahan baku menyimpan informasi mengenai komponen-komponen produk, dan file daftar operasi berisi informasi mengenai bagaimana untuk pembuatan setiap produknya. Untuk mengembangkan spesifikasi tersebut, Departemen Teknik mengakses kedua file tersebut untuk memeriksa desain produk yang serupa. 2. Ancaman dan pengendalian. Aktivitas siklus produksi tergantung pada memperbaharui database terintegrasi yang berisi data induk mengenai spesifikasi produk dan persediaan. Di sini saya akan menjelaskan follow chart siklus produksi. Yang pertama itu ada bagian produksi. Di sini kita mulai, lalu kita membuat produk jadi dan menghasilkan produk jadi. Lalu kita membuat laporan penerimaan produk jadi yang dikirim bersama data produk jadi ke bagian gudang. Lalu bagian gudang menerima produk jadi serta membuat laporan produk jadi yang telah diterima dikirim bersama data produk jadi. Lalu laporan penerimaan produk jadi tersebut akan dikirim ke bagian akuntan dan pemimpin. Bagian akuntan. Laporan penerimaan produk jadi dikirim bersama data produk jadi, lalu menghasilkan laporan produk jadi. Setelah itu laporan produk jadi. Bagian pimpinan. Laporan penerimaan produk jadi dikirim bersama data produk jadi, lalu akan menghasilkan laporan produk jadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.